Bajuku bagus tidak? Warnanya tidak cocok sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di materi baru pembelajaran bahasa Indonesia. Dilihat dari percakapan tadi, ada seorang perempuan yang meminta pendapat kepada teman laki-lakinya ya. Baju yang dipilih cocok atau tidak kalau dipakai oleh sang perempuan. Namun jawaban dari tokoh laki-lakinya kejam ya. Itu yang disebut juga dengan kritik. Berbicara soal kritik, kali ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Apa ya teks tanggapan itu? Apakah sama dengan kritik yang disampaikan oleh pria tadi? Nah, teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik tentang suatu peristiwa, fenomena, karya, ucapan, dan perbuatan seseorang. Contoh hal-hal yang bisa dijadikan teks tanggapan adalah peristiwa sejarah, karya seni, lagu, dan juga politik ya. Isi tanggapan berupa penilaian tentang kelebihan serta kekurangan dari objek yang ditanggapi. Seseorang yang akan memberi pujian harus memberi tanggapan berupa fakta dan data yang berkaitan dengan pendapat yang disampaikan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang ciri dari teks tanggapan. Terdapat dua ciri teks tanggapan ya. Yang pertama yaitu memiliki 3 struktur, dan yang kedua adalah berisi tanggapan suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Nah, teks tanggapan ini biasanya ditulis untuk mengkritik atau memberi sebuah pujian tentang sesuatu. Kalau bahasa kerennya adalah review ya. Kita bisa mereview tentang sesuatu hal yang kita beri pujian atau kritiknya. Jadi sebenarnya teks tanggapan ini bahasa kerennya adalah review. Nah, teks tanggapan ini biasanya dituliskan di blog, bisa juga di sosial media seperti Instagram ya. Jadi, ketika kita mereview sesuatu, kita bisa menuliskan tentang pujian, kritik, kelebihan, dan kekurangan dari sesuatu yang akan kita tanggapi. Sebuah teks selain memiliki ciri juga memiliki struktur yang menjadi pembeda dari teks lainnya ya. Ada 3 struktur dari teks tanggapan. Yang pertama yaitu konteks. Yang kedua adalah deskripsi. Yang ketiga adalah penilaian. Konteks merupakan bagian awal teks tanggapan yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang suatu hal, peristiwa, ataupun objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi merupakan bagian kedua teks tanggapan yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung atau menolak pernyataan. Bagian ini juga memuat identifikasi, yaitu jenis, ciri, atau bagian-bagian yang ada di dalam teks. Yang terakhir adalah penilaian. Bagian penilaian berisi kata-kata yang mengungkapkan penilaian berupa pujian ataupun kritik. Tentunya, pujian dan kritik yang disampaikan harus disertai dengan fakta
dan data yang mendukung. Nah, setelah itu kita belajar tentang jenis tanggapan ya, agar bisa membedakan dengan jenis teks lainnya. Kali ini kita akan menanggapi sebuah buku. Ada sebuah percakapan yang berisi tentang tanggapan terhadap sebuah buku. Ada 5 jenis tanggapan ya. Nah, setelah itu kita belajar tentang jenis tanggapan ya, agar bisa membedakan dengan jenis teks lainnya. Kali ini kita akan menanggapi sebuah buku. Ada sebuah percakapan yang berisi tentang tanggapan terhadap buku. Ada 5 jenis tanggapan ya. Simak pengertiannya dan contohnya. Contohnya ini nanti akan menjadi sebuah percakapan. Jenis teks tanggapan yang pertama adalah pujian. Yang kedua persetujuan. Yang ketiga sanggahan. Yang keempat kritik. Dan yang kelima adalah penolakan. Pujian adalah pernyataan yang menyampaikan penghargaan atas keunggulan suatu hal. Contoh pujian adalah, menurut saya novel ini sangat bagus. Penyajian alurnya tidak umum, tetapi mudah dipahami. Yang kedua adalah persetujuan. Persetujuan yaitu kalimat yang menyatakan sebuah pembenaran dan kesepakatan. Contoh persetujuan adalah, saya setuju dengan pendapat saudara, yaitu menyatakan bahwa novel ini sangat bagus. Yang ketiga adalah sanggahan. Sanggahan merupakan pernyataan yang sifatnya menyanggah atau tidak menyetujuinya. Contoh sanggahan adalah, Tapi menurut saya konflik pada novel tersebut kurang dipaparkan secara rinci. Yang keempat adalah kritik. Kritik merupakan tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Contohnya, Sehingga kondisi yang digambarkan kurang sesuai. Seharusnya permasalahan muncul disebabkan oleh tokoh antagonis. yang terakhir adalah penolakan. Penolakan merupakan tanggapan berupa ketidaksetujuan. Contohnya adalah, Saya tidak setuju dengan Anda, karena jika Anda membaca secara teliti, konflik yang ditimbulkan itu karena tokoh antagonis. nah itu tadi jenis dan contoh dari teks tanggapan ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang hal yang perlu diperhatikan saat memberi tanggapan. Hal pertama yaitu di saat memberi pujian. Ada hal yang harus kita perhatikan dalam memberikan pujian, yaitu memuji dengan tulus. Setiap manusia tentu suka dipuji. Namun, pujian yang tak tulus akan membuat orang yang diberi pujian akan merasakan sehingga akan menjadi hal yang negatif. Jadi, pastikan untuk memuji dengan tulus ya. Yang kedua adalah mengkritik. Mengkritik harus dengan niat yang murni ya. Jangan sampai mengkritik dengan menyakitkan seperti yang ada di percakapan awal tadi. Kritik yang disampaikan dengan baik adalah dengan terlebih dahulu menyampaikan hal positif dan harus memperhatikan waktu dan tempat. Jangan sampai mengkritik dengan langsung menjatuhkan atau membuat orang lain sakit hati ya. Nantinya namanya jadi bullying. Itu tidak baik. Oke, cukup sekian pengertian teks tanggapan dari Ibu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks tanggapan. Tentunya di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.